Anda punya motor? Punya. Punya. Kenapa tidak ngojek? Saya tidak bercanda, tidak menghina, tidak. Tapi kenyataan. Yang namanya hidup wajib berusaha. Kata Allah, wa an laisa lil insani illa masa. An-Najm 39. Kalian manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kalian usahakan. Bapak-bapak ada yang mau nanya gak? Boleh, satu sini. Sok turun ke. Sini. Sok. Karunya. Sok, sini Pak. Sini. Sini. Sok, mangga. Gimana? Di sini aja. Mangga Kang. Salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa ini? Saya dengan Fikri Topandi dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Hambara Bogor. Ya. Oke, Fikri Hambali. Tanya Mama yuk. Ayo. Mah, Naon? mau nanya Mah? Sok. Kita semua sudah tahu bahwa memamerkan sesuatu itu hukumnya berdosa. Karena memang banyak orang yang tersakiti, banyak orang yang memang tersindir. Nah, untuk mengatasi hal ini, gimana solusinya seperti apa gitu? Oke. Nikmat apapun yang kita terima bukan dipamerkan tapi disyukuri. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Rapalin ari lagu. Tetap jalani. Udah, Oh iya. Jadi kalau kita punya nikmat, kebahagiaan, bersyukur. Kenapa? Anda silahkan lihat di dalam surat Luqman 12. Wa may yaskur fa innama yaskuri nafsi. Wa man kafaro fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, syukur itu buat kebutuhan dirinya orang yang bersyukur. Siapa yang kufur, Allah tidak butuh syukur kalian. Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji bagi orang yang bersyukur. Makanya Allah mengatakan syukur itu dengan 3 cara. Syukur dengan hati. Sekecil bagaimanapun nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, bersyukur dengan hati tanpa menggerutu. 2, syukur dengan lidah. Ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menyatakan yang ketiga, syukur dengan amal perbuatan. Punya mata buat melihat Quran, punya telinga buat dengar ceramah agama, kemudian juga punya hati berpikir tentang kekuasaan Allah, punya kekayaan, zakat, sedekah, punya jabatan jadi pejabat yang adil, bijaksana. Itu baru benar. Jadi bukan dengan pamer. Oke? Oke, Mah. Terima kasih, Mah. Kembali. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Pak Fikri. Kita lanjut. Siapa yang mau nanya? Bapak mau nanya, Pak? Sini, Pak. Sini. Ke depan. Pak. Karunya sorangan. Iya, kasihan dingin. Meninjang seling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak suaranya bagus sekali. Dari mana? Nama saya Arifin. Ya. Dari perwakilan Majelis Taklim ataupun Jam'iyah Al-Humairah. Ketanggungan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52263. Pakai kode pos. Takut Irfan mau pengen ngirim Wesel. pos. Wesel. Mangga Silakan, Kang Pak Arifin. Tanya Mama yo. Ayo. Mau tanya apa Pak Arifin? Oke. Ipan. Kewayang Begini. Saya itu boleh dikatakan pengangguran. Mosok Iya. Pengangguran sehingga tidak ada pemasukan keuangan. Biaya untuk kehidupan sehari-hari biayanya ya apa kata istri? Istri kerja. Kerja. Oke, ada istrinya sini. Ada. Mana istrinya? Itu. Oh, iki. Monggo. Ini nih. Iya, lama juga jalannya sama yang ini. Iya. Jadi istri kerja Yang apa? Namanya Ibu
Royana. Kerjanya? Kerjanya guru. Oke, alhamdulillah. Bentar, saya tanya ke ibu. Betul ibu, suami ibu katanya tidak bekerja, keluar masuk. Betul. Betul. Sudah berapa lama tidak bekerja? 2 tahun. 2 tahun ini. Sebelumnya apa Bapak? Sebelumnya saya merantau di Riyadh. Saya Di TKI? Ya, saya kerja di kantor Universitas Satom Haraj. Sekarang berarti bukan pengangguran, pensiun. Tapi kan nganggur. Iya. Oke, yang ditanyakan apa? Yang saya tanyakan, kan pemasukan tidak ada. Sehingga selalu minim. Tidak ada pendapatan. Ya. Nah, saya supaya lepas dari permasalahan semacam itu, permasalahan hutang setiap hari dan seterusnya hutang, pikiran saya agar lari lepas dari hutang itu malah justru saya hutang ke bank. Usia Anda berapa? Usia saya 60. Oke. Terus Anda punya pensiun dari Universitas Riau? Enggak. Riyadh, bukan Riau. Tidak ada? Tidak ada. Oke, ada Ya tabungan? intinya tidak ada pemasukan. Sehingga hutang. Saya ingin lepas dari hutang, malah justru saya hutang ke bank. Oke. Utangnya buat Pertanyaan apa? Anda? Kalau boleh tahu utangnya buat apa Pak? Untuk nutup intinya. Ya, maksudnya utang yang awal tuh untuk makan atau untuk kebutuhan apa? Kan saya punya hutang setiap Tahu, utang yang awalnya tuh untuk apa saja? Oh, ya untuk kebutuhan hidup. Nah, oke. Nah, yang ditanyakan adalah apakah saya hutang ke bank itu adalah termasuk yang bisa menyelesaikan masalah apa tidak? Tidak. Ngomongnya lilanya. Punten, saya melihat Pak Arifin 60 tahun masih gagah. Saya 73,5, hampir 74 usia saya. Masih bisa macul, masih bisa ngoret. Kenapa Anda maaf dalam tanda kutip? Anda punya motor? Punya. Kenapa tidak ngojek? Saya tidak bercanda, tidak menghina, tidak. Tapi kenyataan. Yang namanya hidup wajib berusaha. Kata Allah, wa an laisa lil insani illa masa. An-Najm 39. Kalian manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kalian usahakan. Tuh, saya pengen punya timun. Macul, dipakai pupuk, tanamin timun. Nah, nongol deh 2 hari. Sebulan udah berbuah timun. Ada usaha. Kalau Anda hanya tinggal diam, solusinya bagaimana? Anda tinggal diam, doyan makan, baju harus bersih, listrik wajib bayar. Artinya Anda nggak pakai ini. Salah dong. Sementara Rasul mengatakan ketika datang hari kiamat, kaki seorang hamba tidak akan bergerak sebelum ditanya 5 perkara. Kemanakan usiamu? Kemanakan masa mudamu? Dari mana kekayaanmu? Kemanakan kekayaanmu? Dari mana ilmumu? Kemanakan ilmumu? Dipakai apa seluruh tubuhmu? Semua ini difungsikan sesuai fungsinya. Insya Allah rezeki datang. Saya Pak Arifin nanam kangkung 3 minggu udah bisa panen. Saya panen digunting atasnya. Seminggu lagi udah panen lagi. Kenapa? Bekerja, berusaha. Walaupun gue nenek-nenek. Anda masih muda loh dibanding saya mah. 60 tahun. Kenapa Anda tidak bergerak? Punten. Kayak macam ngojek. Kalau ada tetangga bisa nyuci mobil, bantu nyuci mobil, saya yakin dapat uang. Jangan merasa hina. Saya tidak pernah merasa hina. Selama itu yakin halal. Itu yang salah Anda. Pola berpikir Anda. Oke, Bapak punya keahlian apa? Apakah menjahit, mencukur, atau apa? Ngajar, atau buka kursus karena Anda dulu di perguruan tinggi? Terima kasih. Sebenarnya ini adalah bukan pada diri saya. Iya. Tapi ini ilustrasi banyak
orang yang demikian. Artinya orang yang demikian otaknya nggak dipakai. Sementara Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Oke Pak Arifin. Bilangin sama orang-orang yang seperti itu. Kalau tidak suka, karena semua tubuh ini wajib difungsikan sesuai rencana awal penciptaan manusia. Kalau apa yang Anda katakan itu bukan gali lubang, tutup lubang, gali empang, tutup empang, nggak kelar-kelar. Iya. Kerjaan Tapi warawiri. Itu banyak betul yang disampaikan Pak Arif, itu banyak kan seperti itu mah. Yang disayangkan tuh berutang buat sesuatu yang tidak perlu. Terlilit utang, ngutang lagi, akhirnya udah harta yang ada hilang semuanya. Oke. Warawuri. Oke, sudah cukup Bapak Arifin. Iya, terima kasih. Mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Orang tidak dapat rezeki. Oke, lanjut lagi. Masih ada waktu. Siapa yang mau nanya? Nah, sini, silakan. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mega dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Kota Metro Lampung. Oke. Tanya Mama yuk. Ayo. Itu bulu mata, Mega. Mah, Ipan karunya Gede banget. Mah mau tanya Mah. Jadi saudaraku tuh, saya niat mau kesini, memang dia minta tolong sama saya, pengen tanya ke Mama. Jadi dia tuh udah berumah tangga udah lama, minimal udah 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun. Iya, tapi dia nggak pernah dinafkahin sama suami. Nafkah apa? Nafkah itu. Lahir. Batin. Bati. Lahir ding. Lu ya kalau ngomong yang bener Mega. Lahir. Dia Pak Irfan yang ledek mah. bukan dulu. Tapi tahu nafkah lahir apa, nafkah batin Ya apa? maksudku kasih Uang. untuk belanja. Anaknya berapa anaknya? Anaknya tuh satu, tapi udah nikah terus sudah punya anak satu. Jadi udah punya cucu. Oke. Jadi pertanyaannya tuh dia nanya ke saya, mengapa suami saya tuh jadi kayak gitu, terus dia nggak pernah ngasih nafkah. Kalau misalnya dia marah, dia KDRT gitu, Mak. Nangis, cari saya. Oke. Emang rumahnya dekat? Dekat. Oke, dia sebelumnya kerja suaminya? Ya kerja sih, cuman ya. Dari dulu apa baru sekarang? Dari Tidak dulu mah, udah dari Oke. dulu. Anda pernah lihat nggak ketika laki-laki perempuan menikah? Laki-laki perempuan menikah, si suami yang baru menikah membacakan taklik talak yang dikasih dari penghulu. Di antaranya, kalau saya tidak memberikan nafkah lahir 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya menyakiti istri saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya dan seterusnya. Makanya teman Anda tadi ridho ngalaknya begitu. Buktinya punya cucu dia bertahan. Berarti dia ridho. Atau munafik. Iya, berarti dia ridho ya Maya. Ya, tapi lu yang repot, dia nyecek kagak repot. Biasa aja. Saya juga pernah bilang, Ma, kataku ya udah bolak-balik kabur, pergi, Yang terus kabur pulang siapa? lagi. Ya itu, yang dipukulin itu istrinya. Tapi yang dipukulinnya tuh kasihan Maya. Kalau masalah rezeki mah mungkin bisa saja. Boleh jadi ya. Cuman maaf jadi perempuan. Pakai ini. Kalau suami ngasih nafkah lahir aja enggak. Dikit-dikit ngegebuk, nonjok, mukul. Lu lama-lama tiap hari bukan nungguin kebahagiaan. Jam berapa gue ditendang. Jam berapa gue ditonjok. Jam berapa gue dimaki-maki. Saya tanya, ada nggak ketenangan batin? Ada nggak kebahagiaan? Tujuan pernikahan nol besar. Tidak ada nilai plus dari suami yang sebegitu. Kalau gue mundur, Mega. Yang bikin dia bertahan apa? Karena masih, ya mungkin karena rasa sayang tadi masih ada. Ya makan rasa sayang lo. Makan rasa cinta, jilatin tiap hari. Tuker dengan bonyok. Emang enak, masih ogah. Saya mau nanya dikit boleh? Boleh. Itu bulu mata. Iya, banget batu ya haram. Kayak Dengerin, orang-orang sekarang. haram. Lu jangan bilang kayak orang-orang sekarang. Oh, Orang iya. beriman gak bakal naik bulu mata. Mega. Oh Mega. Sesuatu, dengerin biar ngerti. Sesuatu Iya, yang Maya. dipakai yang bukan ciptaan Allah haram. Misalnya Anda nyambung rambut, pakai bulu mata palsu, haram. Haram. Ya udah berarti udah tahu ya Bu Ibu ya. Ngapain ngajarin orang yang pakai Ya lu? masih mudah-mudahan banyak
Iya kan? Sini gue keletek dah. Janganlah nanti di belakang aja. Sampai gini mama itu. Mau tampil cantik di depan mama. Alah, dia nggak pakai bulu mata sampai seusia begini cantik. Biasa aja. Mega. Lalu Mega. Coba gaya mana. Saya wajib terus terang. Bulu mata palsu haram. Saya tanggung jawab di depan Allah kalau gue ngomong sama lo. Buka. Kalau dipakai sekali-kali boleh nggak, Ma? Sekali-kali, 7 kali juga nggak boleh. Tidak ada tawar-menawar. Mama kalau pakai yang bulu mata yang bukan tanem, yang pura-pura itu? Ya mau kura-kura, mau yang ditanam, yang tidak tanam, lu nggak pakai nawar. Gue aja kagak ngambil untung, Mega. Iya, Ma, iya. Makasih banyak ya, Ma ya. Gue yakin nggak dicopot, nggak ini. Di belakang dicopot, Ma, nunggu pulang tapi. Terserah lu dah. Makasih Mega ya. Makasih banyak ya, Ma ya. Salam buat indahnya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bisa menyikapi segala sesuatu hal itu dengan pas. Sesuai dengan aturan agama. Menjadi pelaku sosmednya ataupun penonton sosmednya harus menjaga diri kita ya Maya. Pakai otak, pakai akal sehat, jangan pakai nafsu. Ya. Pakai rasio yang cerdas karena Allah bukan karena yang lain. Karena kebanyakan suka komentar-komentar yang tidak baik itu karena nafsu, Pan. Karena iri. Ya betul. Oke, kita tutup dengan doa mungkin, Mah. Oke. Angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur dengan nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, nikmat yang begitu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kami menghitung nikmat-Mu, tidak bakal terhitung ya Allah saking banyaknya. Oleh karena itu kami bersyukur kepadamu ya Allah dengan hati. Sekecil apapun nikmat yang Kau berikan, bersyukur kepadamu dengan hati. Kami tidak akan menggerutu ya Allah, ini karunia kami. Kami pun bersyukur dengan lidah setiap saat kesempatan. Kami bersyukur dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, karena kami sadar hakikatnya semua milik-Mu hanya dititipkan kepada kami. Dan insya Allah ya Allah kami sempurnakan syukur kami dengan amal perbuatan. Ketika Engkau berikan kepada kami kesehatan kami jadikan di tempat yang Allah ridho. Ketika Engkau berikan kepada kami umur yang panjang, itu pun kami dipakai di jalan yang Allah ridho. Ketika Engkau berikan kepada kami harta kekayaan, insya Allah kami berbagi dengan orang lain. Kami zakat, kami sedekah, kami infak sehingga bisa menolong orang yang perlu pertolongan, membantu orang yang perlu bantuan, meringankan beban yang keberatan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mama